Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erlita Alipia ingin mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2020 menganalisis menggunakan metode analisis diskriminan. Untuk latar belakang, dalam kurun waktu beberapa tahun, masalah kependudukan merupakan salah satu topik diskusi yang semakin luas, baik melalui massa media, dalam pembicaraan forum resmi maupun percakapan umum sehari-hari. Hal itu adalah salah satu petunjuk semakin timbulnya kesadaran masyarakat dunia bahwa krisis kependudukan telah berkembang mencapai situasi yang semakin parah, sehingga menjadi salah satu tantangan dan ancaman bagi kehidupan secara keseluruhan di planet bumi kita. Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan zaman semakin maju dengan pesat. Di samping itu, perkembangan penduduk juga bertambah dengan cepat. Para pemakai data kependudukan, khususnya para perencana, pengambil kebijaksanaan, dan peneliti sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Padahal sumber data penduduk yang tersedia hanya secara periodik. Dalam rangka menangani masalah kependudukan, pemerintah melakukan berbagai tindakan. Salah satunya adalah mengenai pengendalian kelahiran dengan program Keluarga Berencana atau KB. Analisis diskriminan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam analisis multivariat dengan metode dependensi, di mana hubungan antara variabel sudah bisa dibedakan mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Metode analisis diskriminan dianggap sesuai untuk memodelkan jumlah penduduk di Blitar, karena metode analisis diskriminan menurut variabel respon lebih dari satu yang saling berkorelasi dengan satu atau lebih dari variabel prediktor. Hal tersebut sesuai dengan konsep jumlah penduduk yang memiliki beberapa indikator, di mana indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pemakaian model ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andriani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk yaitu kelahiran, kematian, migrasi, dan lain-lain. Berdasarkan besarnya hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa model dapat menjelaskan informasi data. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membentuk metode analisis diskriminan terhadap faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk di Kota Blitar. Untuk membentuk metode analisis diskriminan terhadap faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk Kota Blitar. Pengertian penduduk. Penduduk adalah setiap warga negara yang tinggal di daerah dalam waktu 6 bulan atau lebih, tetapi ada keinginan untuk menetap. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk adalah orang yang tinggal di suatu negara dengan 9 hak-hak dan kewajiban tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis diskriminan yaitu metode yang digunakan dalam analisis multivariat dengan metode dependensi, di mana hubungan antar variabel sudah bisa dibedakan mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Analisis diskriminan adalah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel mana yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok lain dalam suatu populasi. Uji asumsi untuk data multivariat. Pada dasarnya, distribusi utama dalam permasalahan yang muncul dalam analisis multivariat adalah distribusi normal multivariat, yaitu perluasan dari univariat normal. Asumsi yang harus dipenuhi antara lain data pada variabel bebas seharusnya berdistribusi normal, dan adanya kesamaan matriks varian kovarian antar kelompok atau populasi. Oleh karena itu, perlu adanya uji normalitas multivariat yang bertujuan untuk mengetahui apakah data mengikuti distribusi normal multivariat. Uji asumsi untuk data multivariat ada 3, yaitu uji normalitas multivariat, uji kesamaan matriks varian kovarian, dan uji multikolinearitas. Untuk model analisis diskriminan, bentuknya sebagai berikut, di mana D1 sama dengan nilai skor diskriminan dan responden atau objek ke I
sama dengan 1, 2, sampai N D merupakan tak bebas. X, I, J sama dengan variabel atribut J koresponden I. B, J koefisien atau timbangan diskriminan dari variabel atau atribut ke J. Adapun formulasi melakukan standarisasi data adalah di mana XS sama dengan nilai variabel X setelah standarisasi, XI sama dengan nilai variabel X hasil observasi, X bar rata-rata variabel X hasil observasi, dan SX rata-rata variabel X hasil observasi. Estimasi koefisien fungsi diskriminan. Misalnya ada kelompok kategori sebanyak G1 sama dengan 1, 2, sampai G di mana masing-masing kelompok terdapat sebanyak N objek sebagai sampel. Masing-masing objek diteliti sebagai K variabel bebas atau K atribut X1, X2, sampai Xk. Kalau N banyaknya elemen seluruh sampel, maka N sama dengan sigma G sampai I Ni untuk W. I matriks jumlah kuadran dan jumlah cross product dikoreksi dengan rata-rata untuk grup kelompok I. Wi sama dengan within group. W sama dengan W1 plus W2 plus Wi plus sampai Wg. B matriks jumlah kuadran dan jumlah cross product antar kelompok. T matriks jumlah kuadran dan jumlah cross product secara menyeluruh. N memetakan T sama dengan W plus B untuk X bar. I sama dengan vektor rata-rata observasi dalam kelompok ke I. X bar vektor grand min untuk seluruh N. Lambda sama dengan rasio antara jumlah kuadran antara kelompok dengan jumlah kuadran dalam kelompok yang harus dibuat maksimum. Untuk B vektor koefisien diskriminan atau timbangan. Ini untuk rumusnya. Didefinisikan komposit linear D sama dengan B transpose X dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, menguji pengaruh koefisien model. Pengujian ditujukan untuk melihat apakah variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Telah diketahui bahwa variabel terikat dalam analisis diskriminan merupakan skor yang dapat membagi objek dalam 2 atau lebih kelompok. Teknik yang digunakan untuk kepentingan ini adalah dengan membandingkan nilai rata-rata setiap variabel bebas berdasarkan kelompok objek. Menguji ketepatan model. Untuk yang pertama yaitu menentukan eigenvalue. Eigenvalue merupakan rasio antara jumlah kuadrat antar kelompok dengan jumlah kuadrat dalam kelompok. Jumlah kuadrat yang dimaksud adalah jumlah penyimpangan kuadrat observasi terhadap rata-rata atau dikenal dengan sum of square atau SS yang mempunyai formulasi matematis sebagai berikut. Di mana SS jumlah kuadran XI sama dengan nilai observasi ke I X bar sama dengan rata-rata. Dengan demikian eigenvalue dapat dirumuskan dengan eigenvalue sama dengan SSA per SSD, di mana SSA sama dengan jumlah kuadran antar kelompok dan SSD sama dengan jumlah kuadran dalam kelompok. Untuk yang kedua yaitu Wilks lambda. Mirip dengan eigenvalue, statistik Wilks lambda juga menggunakan jumlah kuadrat untuk melakukan pengujian. Pada statistik ini yang dirasiokan adalah antara jumlah kuadrat di dalam kelompok dengan jumlah kuadrat total. Adapun formulasi pengujian Wilks lambda adalah sebagai berikut. Wilks lambda sama dengan SSW per SST, di mana SSW jumlah kuadran antar kelompok, SST jumlah kuadran total. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa model yang baik menunjukkan nilai observasi yang homogen di dalam kelompok atau diharapkan SW kecil. Mengelompokkan objek berdasarkan fungsi diskriminan. Yang pertama, jika jumlah observasi antara kedua kelompok sama, maka nilai pembatas ZP sama dengan C1 plus C2 per 2. Jika jumlah observasi antar dua kelompok berbeda, maka nilai pembatas ZP sama dengan
N2 kali C1 plus N1 kali C2 per N1 kali N2. Menghitung sentroid. Sentroid adalah rata-rata nilai sebuah grup. Secara manual, kita bisa menghitung sentroid kedua grup dengan cara menghitung rata-rata nilai Z untuk masing-masing grup dengan rumus C1 sama dengan sigma Z1 per N1, di mana C1 adalah sentroid grup 1 dan N1 adalah jumlah sampel anggota grup 1. Klasifikasi dan cut-off value. Dalam penggunaan analisis diskriminan, kita berkepentingan untuk tahu sampel data mana saja yang dikelompokkan ke grup 1 dan mana yang dikelompokkan ke grup 2. Untuk itu, kita perlu tahu beberapa nilai cut-off nilai antara grup 1 dan grup 2. Nilai sentroid yang dipelajari sebelumnya bisa dimanfaatkan untuk menentukan nilai cut-off. Caranya adalah dengan menghitung nilai cut-off dengan salah satu rumus di bawah ini. Cut min off sama dengan C1 plus C1 kali C2 per 2. Cut min off sama dengan C1 C2 plus N2 C2 per N2 plus C2. Uji signifikansi ketepatan ramalan. Untuk meneliti apakah ketepatan klasifikasi kita lebih bagus dibandingkan faktor kebetulan atau tebakan awam, kita bisa menelitinya dengan menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Hubert T. tahun 1984 sebagai berikut. I sama dengan O per N min E per N per 1 min E per N kali 100, di mana O sama dengan sampel yang tepat diramal E, jumlah sampel yang diharapkan tepat diramal berdasarkan tebakan awam, N jumlah sampel observasi keseluruhan. Uji signifikan. Uji signifikan di mana SSW adalah nilai varian dalam matriks SSCPW dan SST adalah nilai varian dalam matriks SSCPT. Kita bisa merekonstruksi perhitungan varian-varian tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana G adalah referensi grup, N jumlah sampel dalam suatu grup, N adalah jumlah semua sampel, X bar adalah rata-rata X di sebuah grup, dan X bar adalah rata-rata keseluruhan sampel atau grand mean. Uji signifikansi fungsi diskriminan. Selain teknik pengujian secara univariat, peneliti dapat menguji pengaruh semua variabel diskriminator secara serempak. Uji statistik yang digunakan adalah Wilks lambda yang dihitung sebagai berikut. Lambda sama dengan SSW per SSR. Skor Wilks lambda dapat dikonversikan menjadi nilai F agar kita bisa menafsirkan signifikansi statistiknya dengan lebih mudah dengan menggunakan rumus di bawah ini. Untuk F sama dengan 1 per lambda dikali N1 plus N2 min P min 1 per P. Perhatikan bahwa rumus itu merupakan modifikasi rumus 221 di mana di dalam nilai lambda dapat dikonversi menjadi nilai F dengan menggunakan rumus 221 atau nilai lambda kuadrat atau Chi square dengan rumus berikut ini. Lambda kuadrat sama dengan min kurung buka N min 1 min P plus G per 2 kurung tutup ln lambda, di mana degree of freedom di F adalah sebesar P dalam kurung G min 1 dengan P adalah jumlah variabel yang sedang diuji dan G adalah jumlah grup sampel. Untuk metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan angka dan analisis data menggunakan data statistik. Menurut Prastewi tahun 2018, tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengetahui jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2020 dengan menggunakan analisis model regresi multivariat. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2003, populasi dalam penelitian ini adalah penduduk di Kota Blitar. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Variabel penelitian.
yaitu variabel respon dan variabel prediktor. Variabel respon dalam penelitian ini adalah jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Variabel prediktor dalam penelitian ini terdiri atas jumlah kelahiran X1, jumlah kematian X2, jumlah pendatang X3, dan jumlah penduduk pindah X4. Untuk objek penelitian, menurut Anto tahun 1986, objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Menurut Aziz 2011, objek penelitian ini adalah 21 kelurahan di Kota Blitar yang meliputi Kepanjen Kidul, Ngadirejo, Sentul, Kauman, Tanggung, Bendo, Kepanjen Lor, Pakunden, Blitar, Klumpu, Turi, Karangsari, Sukorejo, Tanjung Sari, Gedhok, Besokerep, Klampok, Sananwetan, Rembang, Karangtengah, dan Bendo Kerit. Metode sampling adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana, yaitu suatu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap objek atau elemen penelitian dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Metode pengumpulan data, yaitu sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, diperoleh dari website BPS Kota Blitar, yaitu https://blitarkotabps.go.id dengan buku yang berjudul Provinsi Jawa Timur dalam angka 2020. Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan. Kepustakaan dalam penelitian ini adalah jurnal, skripsi, dan buku online. Hasil dan pembahasan. Untuk statistik deskripsi, data yang digunakan diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Berikut datanya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan asumsi analisis diskriminan. Pemeriksaan asumsi dilakukan untuk data dianalisis menggunakan analisis diskriminan. Syarat yang harus dipenuhi adalah tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Variabel independen mengikuti distribusi normal dan juga uji homoskedastisias. Adapun hasil analisis sebagai berikut. Untuk uji normalitas, B. Uji homogenitas, C. Uji multikolinearitas. Analisis diskriminan. Untuk A. Pembentukan fungsi diskriminan, uji kekuatan fungsi diskriminan. Hasilnya diperoleh sebagai berikut. Untuk uji signifikansi fungsi diskriminan, diperoleh data sebagai berikut, dan fungsi diskriminan serta fungsi grup sentroid. Pengujian ketepatan klasifikasi datanya adalah sebagai berikut. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu 1. Bentuk fungsi atau model diskriminan pada faktor yang mempengaruhi jumlah kepadatan penduduk Kota Blitar, yaitu Y sama dengan 1291 min 0.135x1 plus 0.34x2 plus 0.47x3 plus 0.16x4. 2. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap jumlah penduduk Kota Blitar yaitu kelahiran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.